Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8, yaitu dibahasan tentang alat optik. Alat optik yang dibahas di sini hanya dua, yaitu lup dan juga mikroskop. Lup nama lainnya adalah kaca pembesar, yaitu sebuah lensa cekung yang digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan juga jelas. Proses pembentukan bayangan pada lup sama dengan proses pembentukan bayangan pada lensa cembung, ya karena lup itu menggunakan lensa cembung. Bayangan yang terbentuk oleh lup bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Rumus perbesaran lup kita bisa nanti kita lihat. Di sini kita lihat gambarnya dulu, lup atau kaca membesar. Kemudian di sini pembentukan bayangannya, menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan juga diperbesar. Nah, sekarang kita masuk rumus perbesaran lup. Ada dua keadaan, bisa dalam keadaan akomodasi maksimum dan juga keadaan mata tidak akomodasi. Untuk mata akomodasi maksimum, posisi bendanya harus di ruang 1. Kemudian rumus perbesarannya adalah Sn per F tambah 1. Sedangkan untuk mata tidak akomodasi, menggunakan atau bendanya harus di posisinya di titik fokus. Rumus perbesarannya adalah M sama dengan Sn per F. Dengan M adalah perbesaran, Sn adalah titik dekat mata normal. Jika di soal tidak diketahui, pakai 25 cm. F-nya adalah jarak fokus. Kemudian alat optik yang kedua adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang berfungsi untuk melihat benda-benda renik atau benda-benda kecil seperti bakteri dan amuba agar tampak lebih besar. Mikroskop sederhana terdiri atas dua buah lensa cembung. Ya, menggunakan lensa cembung juga ada dua lensa cembung, yaitu lensa okuler dan juga lensa objektif. Lensa okuler adalah lensa yang di dekat mata, yang digunakan mata untuk melihat benda yang berfungsi sebagai lup. Kemudian lensa objektif itu yang terletaknya di dekat objek. Ya, okuler di dekat mata, objektif di dekat objek atau di dekat bendanya. Nah, sifat bayangan yang dihasilkan pada mikroskop, karena ada dua lensa, maka di sini ada masing-masing sifat bayangannya. Sifat bayangan pada lensa objektif, sifatnya adalah nyata, terbalik, diperbesar. Sedangkan bayangan dihasilkan oleh lensa okuler, karena lensa okuler bersifat sebagai lup, maka sifat bayangannya pun sama seperti lup, yaitu maya, tegak, dan diperbesar. Sifat bayangan akhir yang dihasilkan oleh mikroskop tersebut yaitu maya, terbalik, diperbesar. Nah, rumus perbesaran mikroskop, karena ada dua lensa, maka untuk menghitung rumus perbesaran mikroskopnya yaitu dengan mengalikan perbesaran objektif dikalikan dengan perbesaran okulernya. Ini pembentukan bayangan pada mikroskop. Kita lihat beberapa contoh soal. Seseorang ingin menggunakan lup dengan mata tak berakomodasi, maka posisi benda yang tepat adalah, ingat tadi, jika menggunakan mata tak akomodasi, maka benda harus ada di titik fokus. Maka jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, sebuah lup berfokus 3 cm digunakan untuk melihat bagian dalam arloji. Jika titik dekat mata normal adalah 30 cm, maka tentukan perbesaran lup tersebut jika mata tak akomodasi dan juga mata akomodasi maksimum. Oke, kita tulis dulu yang diketahuinya. Ketahui nilai fokusnya adalah 3 cm. Kemudian jika titik dekat mata normalnya 30 cm, berarti Sn-nya 30 cm. Ditanya adalah perbesaran saat tak akomodasi. Kemudian yang kedua, perbesaran saat akomodasi maksimum. Oke, kita jawab. Pertama, untuk yang tak akomodasi. Rumus perbesaran untuk mata tak akomodasi adalah M sama dengan Sn per F. Kita langsung masukkan angkanya. Sn-nya adalah 30, F-nya adalah 3. Maka perbesarannya adalah 10 kali. Sedangkan untuk mata akomodasi maksimum, rumusnya adalah M sama dengan Sn per F tambah 1.
maka akan dihasilkan 30/3 tambah 1, yaitu 10 tambah 1, berarti sama dengan 11. Jadi untuk mata akomodasi perbesarannya adalah 10 kalinya. Untuk mata akomodasi maksimum perbesaran adalah 11 kalinya. Soal selanjutnya tentang mikroskop. Sebuah mikroskop memiliki lensa okuler yang perbesarannya 5 kali dan lensa objektif yang perbesarannya 6 kali. Berapa perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop tersebut? Diketahui M dari okuler adalah 5. Kemudian M objektif adalah 6. Ditanya adalah perbesaran total atau perbesaran mikroskopnya. Nah, untuk menghitung perbesaran mikroskopnya, tinggal mengalikan M mikroskop sama dengan M okuler kali M objektif. Kita tinggal dikalikan, M okulernya adalah 5, M objektifnya adalah 6. Maka perbesaran total mikroskopnya yaitu 30 kali. Demikian materi tentang alat optik. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.